Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita, serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan gaulilah mereka secara patut. Maka bila kamu tidak menyetujui mereka karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kepadanya kebaikan yang banyak. Quran Surat An-Nisa ayat 19. Tema kita kali ini adalah meredam hawa nafsu dengan kasih sayang. Pada ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi, Tuhan telah menjelaskan tentang karakter kaum Hawa itu. Banyak buruk dan banyak pula baiknya. Dengan ini kita kaum pria jangan bersifat ingin keras kepada mereka, karena sudah pembawaan mereka bersifat lemah, kecuali kalau mereka sudah keterlaluan ingin berbuat jahat. Sebenarnya tidak mudah mengemudikan bahtera rumah tangga agar bahagia dan tentram. Apabila jika dalam suasana mengalami kesusahan hidup atau usaha yang tidak menentu, konon dapat diumpamakan wanita itu sebagai lautan. Jika tidak pandai merenanginya, maka tidak akan selamat dan kita akan tenggelam. Dan jika tidak pandai melayani gelombang, kita akan binasa dipukul oleh gelombang yang hebat itu. Sebaliknya, wanita dapat pula memberikan ketenangan dan kebahagiaan hidup jika ia seorang wanita yang tahu harga diri dan berwatak salihah. Oleh sebab itu, tidak heran kalau Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa wanita salihah itu perbendaharaan yang sangat mahal bagi seorang pria. Dengan sabda beliau yang artinya, dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita yang salihah. Dalam pergaulan sebagai suami istri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam acap kali mengalami kekeruhan hidup berumah tangga karena bermacam sebab. Di antaranya pertama, karena soal nafkah dan perhiasan. Kedua, karena iri hati dan cemburu istri-istri beliau. Kedua penyebab inilah Nabi pernah berhati masikul dan bermuka murung. Dan setelah Nabi melihat gejala dan tingkah laku istri-istri beliau itu, pernah memberikan hak pilih salah satu dari dua alternatif, yaitu ingin hidup mewah atau cinta kepada Rasulullah. Jika mereka ingin memilih kemewahan hidup, maka beliau bersedia akan menceraikannya dengan baik.
Dan kalau ingin mengikuti Nabi, tahanlah hidup sederhana dan sabar. Peristiwa ini diterangkan oleh Tuhan dalam Al-Quran surat An-Ahzab ayat 28 dan 29. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, jika sekiranya kamu menghendaki kesenangan hidup duniawi serta perhiasannya, marilah aku senangkan kamu dan aku lepaskan dengan baik. Dan jika kamu menghendaki Allah dan Rasul-Nya serta negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi wanita-wanita yang berbuat baik di antara kamu. Kita sebagai suami harus sabar terhadap tingkah laku istri yang kurang pantas, karena wanita itu sudah pembawaannya lemah dan suka mengeluh. Inilah kekurangan mereka sebagai manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku melihat api neraka, maka adalah kebanyakan penghuninya para wanita yang telah ingkar." Ditanya oleh sahabat, apakah mereka itu ingkar kepada Tuhan? Dijawab oleh Nabi bahwa mereka itu ingkar kepada suaminya dan ingkar akan budi baik suaminya. Sehingga jika engkau berbuat baik sebanyak-banyaknya kepada istri engkau, kemudian pernah sekali memberi sedikit kepadanya, maka istri engkau akan berkata, "Aku belum pernah diberi banyak oleh suamiku, bias sekali dalam seumur hidup." Jelas dengan hadis ini bahwa sedikit sekali wanita itu yang berterima kasih kepada suaminya, yang telah cukup banyak berbuat baik kepadanya. Dan sifat wanita yang kurang baik seperti ini adalah mungkin karena kompensasi terhadap sifat pria yang selalu ingin beristri muda atau ingin bercumuan dengan wanita-wanita cantik atau lebih dari itu. Dan ini adalah termasuk karakter yang buruk bagi pria. Seorang ahli pendidik wanita ada mengatakan tentang wanita, katanya, yang paling banyak dipermasalahkan sebelum ditetapkan undang-undang perkawinan adalah keadaan wanita yang dimadu, karena di Indonesia paling tinggi angka wanita yang dimadu kalau dibanding dengan negara yang lain yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Akan tetapi sekarang sudahnya berlaku undang-undang perkawinan, malah masalah tersebut masih terus berlangsung. Banyak wanita yang telah dimadu dengan resmi dan ada pula yang tidak resmi. Malahan yang selalu terdengar adalah wanita itu sendiri yang mau dimadu karena takut hidup menderita, takut hidup menjanda, atau karena gengsi yang dipertahankannya dengan alasan berumah tangga adalah penting untuknya. Maka dengan ini taulah kita begitu naifnya para ibu itu, sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Berlaku baiklah terhadap istri-istri kalian, karena wanita itu dijadikan dari tulang rusuk, dan yang paling tidak lurus adalah ucapannya. Maka apabila dibetulkan dengan kekerasan, ia akan patah. Dan apabila dibiarkan saja, ia akan bengkok selama-lamanya. Berbuat baiklah kalian terhadap istri-istri kalian." Karena kita telah mengetahui karakter kaum Hawa seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, kita harus berjanji kepada diri kita bahwa kita sanggup meneduhkan segala sengketa rumah tangga dengan suka bertukar pikiran. Jangan dituruti amarah karena tingkah istri yang kurang pantas. Karena wanita itu secara manusiawi sama saja, selalu dalam kekurangan seperti pria pula. Dan kita harus mawas diri.
Jangan dituruti godaan hawa nafsu, karena akan membawa kepada kehancuran rumah tangga. Sebab kenakalan remaja dan terlantarnya pendidikan anak-anak bersumber dari rumah tangga yang kacau. Seorang ahli pendidikan mengatakan, mendidik seorang wanita berarti mendidik satu keluarga, dan mendidik seorang pria sama dengan mendidik seorang saja. Nah, semogalah kita dapat meredam hawa nafsu dengan kasih sayang terhadap anak istri kita, dan selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah ulasan singkat kali ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.